Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Pudentiana Novelian Wismantoro, selaku Duta Bahasa Indonesia. Usia saya 19 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan anugerahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, pada pagi hari yang cerah dan penuh semangat kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Membangun Generasi Muda Bijak Berbahasa Indonesia. Hadirin sekalian, saat ini kita melihat sebuah fenomena menarik, yaitu pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda, khususnya pada komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia kini sering diucapkan berbarengan dengan bahasa asing yang muncul dalam bentuk percakapan, kosakata baru, ataupun yang lainnya. Fenomena tersebut tidak sepenuhnya buruk, namun sebagai generasi muda yang dipercaya menjadi penentu arah kemajuan suatu bangsa, penting bagi kita untuk memahami dampaknya secara keseluruhan. Hadirin sekalian, saat ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda menghadapi 3 kecenderungan, yaitu pertama, meningkatnya penggunaan bahasa campuran, terutama dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, menurunnya penggunaan kalimat baru, bahkan dalam konteks formal seperti tugas kuliah di kalangan mahasiswa. Ketiga, munculnya budaya komunikasi singkat seperti penggunaan akronim dan frasa pendek tanpa memperhatikan kaidah kebahasaan yang tepat. Fenomena ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang terus menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Walaupun kreativitas bahasa makin berkembang, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif yang sudah terlihat jelas, yaitu pertama, menurunnya kemampuan berbahasa secara formal. Banyak anak muda yang mengalami kesulitan ketika menulis esai, proposal, dan laporan resmi karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, melemahnya kebanggaan berbahasa Indonesia. Sebagian anak muda menganggap bahasa asing lebih keren dibandingkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, terjadi kesenjangan antar generasi. Bahasa gaul saat ini sulit dipahami oleh orang tua dan para pendidik. Bayangkan, jika fenomena ini terus berlanjut di masa depan nanti akan timbul degradasi tata bahasa, ketidaktepatan istilah, dan risiko hilangnya sebagian nilai budaya. Namun di sisi lain, fenomena ini juga dapat meningkatkan literasi digital di kalangan anak muda. Hadirin sekalian, kita tidak bisa menutup mata bahwa fenomena ini juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek. Salah satunya aspek kebudayaan misalnya. Jika bahasa Indonesia terus berubah tanpa kendali, maka nilai budaya yang terkandung di dalamnya akan terancam hilang. Hadirin sekalian, untuk menjaga bahasa agar tidak hilang dalam diri kita sebagai generasi muda, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mempertahankannya.
Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi fenomena ini adalah memperkuat program literasi di sekolah dan kampus agar para generasi muda semakin terbiasa berbahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar tidak hilang identitasnya sebagai bahasa persatuan kita. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk melaksanakan sebuah program strategis agar bahasa Indonesia dapat terus lestari, yaitu program Gerakan Bahasa Baik di Media Sosial. Ini merupakan sebuah kampanye ringan dan kreatif dengan gaya anak muda untuk memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Dengan program ini, saya berharap seluruh anak muda di Indonesia semakin bangga dalam menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan jati diri bangsa kita. Generasi muda saat ini adalah penentu mau seperti apa bahasa kita di masa nantinya. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan bijak, agar bahasa persatuan kita tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin menguat dan membanggakan di kancah internasional. Sekian pidato dari saya pada pagi hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Bangga berbahasa Indonesia. Cerdas bangsanya, literasi budayanya. Sekian, terima kasih.